Saudara-saudara, mari kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan saya kali ini akan mengupas tentang ternyata apa yang mau dipecahkan oleh Siddhartha Gautama, penasaran dan menolak untuk dijadikan raja untuk meneruskan tahta ayahnya, lantaran melihat orang menjadi tua, sakit dan mati. Itu kok menderita ya, padahal itu alam semesta, itu kan peristiwa natural, menjadi tua, sakit dan mati. Kok menderita? Ini apa-apaan ini? Padahal teknologi sekarang melalui drone sudah bisa menangkap fenomena, loh kok bumi ini diletakkan di antara matahari dan rembulan dalam posisi yang tepat. Sebab kalau terlalu dekat dengan matahari maka dia leleh kan, kering semua kan. Kalau dekat bulan kan beku toh. Nah, lalu jadi berarti sang pencipta ini bukan yang sadis mau menyiksa ciptaannya dengan memberikan ketika tua, sakit dan mati menderita itu. Nah, apa di balik pikiran ini? Nah, ternyata sampai sekarang ini belum selesai juga, malah tambah parah itu kalau melihat penyakit di zaman sekarang ini toh. Munculnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh degeneratif toh menjadi ya toh. Nah, bagaimana mengatasinya itu? Ya. Nah, karena itulah memang saya punya kenalan memimpin Sekolah Tinggi Agama Buddha. Saya datang ke kantor dia, ternyata isinya bukan sekolah agama seperti namanya, tapi menjadi bagaimana mengembangkan kesehatan hidup yang sehat itu bagaimana? Itu, ya, itu harus ke arah sana. Karena apa? Karena pendidikan kita ini semrawut itu, konsepnya nggak jelas itu. Dia hanya menguber supaya anak didik kita bisa dapat keterampilan atau kemampuan untuk bisa mencari uang itu. Nah, setelah uangnya banyak, lalu timbul masalah kesehatan dan ternyata tidak berdaya karena tidak dibekali oleh ilmu itu toh. Jadi dosen-dosennya itu gajinya tentu terbatas, bukan seperti perusahaan bidang usaha toh. Sehingga income-nya ya pas-pasan. Gitu. Ya tentu ada kelebihan, terutama yang bisa ngobjek ke menjadi penasihat atau di bank atau institusi keuangan yang bisa memberi gaji besar toh. Apalagi administratif, itu bagian administratif yang menyiapkan segala macam sampai ini pada satu hari bisa diwisuda dengan topi dan jubah kebesaran, berfoto sana sini ya mereka juga apalagi administratif ya gajinya juga pas-pasan aja. Nah, bagaimana nasibnya setelah pensiun itu?
Ya kita bisa bayangkan sendiri kan. Nah karena itu usaha saya mengembangkan Tai Chi ini, Tai Chi Nusantara ini mau menggugah itu, membangunkan itu. Ini jangan hanya untuk sebagai lembaga untuk mencari orang, memberi sertifikat supaya orang bisa bekerja dan cari uang, toh. Karena kalau nggak ada ya nggak ada gunanya. Dan kalaupun kamu sudah bisa memberikan gelar S1, S2, S3, profesor dan segala macam sampai 1 meter panjangnya, tapi kalau di akhir tuanya itu malah sekarang lebih mudah. Orang mulai kena stroke dan lalu pikun, demensia, dan lalu akhirnya hidupnya tergantung hidup di atas kursi roda, sehingga anaknya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mempekerjakan pendamping yang paling enggak untuk gajinya 3 juta sebulan, ditambah tinggal di dalam 2 juta, 5 juta uangnya habis. Nah bagaimana dengan anak itu mengurus keluarga intinya yang masih sekolah ya, dan segala macam. Ya karena ini memang ya ilmu Tai Chi itu harus diabdikan untuk kemanusiaan itu, ya. Dan semua orang boleh mengakses Tai Chi ini. Dan kalau begitu ya kita harus berterima kasih pada Barat juga, karena mereka yang menginisiasi memberikan mengembangkan teknologi Zoom ini, ya tak? Sehingga saya hanya dengan meluangkan waktu 30 menit setiap pagi, ditambah 5 menit pijat kepala, muka, ya tak? Pundak dan tulang punggung ini dengan mensirkulasikan Qi itu bisa membantu semakin banyak orang, bahkan sampai ke level dunia, ya. Oke, kita akhirin dulu pembicaraan kita dalam tema global, yaitu why you harus memilih Tai Chi sebagai olahraga Anda yang bisa dikerjakan supaya tidak terjadi fenomena di negara modern sekarang ini umur panjang tapi matinya sendirian itu. Sehingga di kota-kota besar itu ada relawan yang keliling ke rumah-rumah tingkat itu untuk mencari orang tua yang mati sendirian itu. Dan tidak jarang menimbulkan bau yang mulai dirasakan oleh tetangganya, ya. Oke, kita akhiri pembicaraan kali ini. Sampai jumpa.